Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita. Amin. Alkitab katakan ketika kita bersuka cita, ketika di dalam kita ada damai sejahtera, berarti engkau sedang mengalami apa yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Amin. Engkau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Alkitab katakan begini, saudara. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita semua. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup melepaskan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup membebaskan kita. Dan kita ada di tempat ini, kita percaya bersama. Berarti kalau tim kita ini ada di sini, berarti Tuhan punya hati untuk daerah Tondano. Amin. Tuhan punya hati untuk daerah Tondano. Alkitab katakan, Yohanes 12 ayat yang ke-26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun pelayanku berada, dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku harus berada. Dan kami tim ada di tempat ini. Dan kenapa, saudara? Karena hati Tuhan ada di tempat ini. Hati Tuhan rindu melawat daerah Tondano. Hati Tuhan rindu melawat daerah ini, pasar ini, semua umat Tuhan yang ada di tempat ini. Hati Tuhan rindu kita untuk datang kepada Dia. Hati Tuhan merindukan kita untuk merespon panggilan Tuhan. Alkitab katakan hari ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Alkitab sudah katakan bahwa di hari-hari terakhir manusia akan semakin hari semakin jahat. Di hari-hari terakhir Alkitab katakan dosa akan bertambah banyak. Tetapi ada kabar baik yang harus diberitakan di tempat ini. Alkitab bilang di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah makin berlimpah-limpah. Artinya tidak pernah habis harapan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Selama kita ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, maka Alkitab katakan setiap yang datang padaku tidak akan pernah kubuang. Amin. Siapa yang mau datang pada Yesus di tempat ini? Amin. Siapa yang mau datang pada Yesus? Yesus katakan Dia tidak akan pernah aku buang. Dalam model apapun kita, mungkin kita berkata kita sudah penuh dengan dosa, kita sudah berdosa. Dosa kita tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Dosa kita tidak mungkin dipulihkan. Dosa kita tidak mungkin mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Alkitab katakan begini, Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Alkitab katakan begini, marilah kita berperkara dengan Tuhan. Walaupun dosa merah seperti kamisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa merah seperti kain kesuba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya begini, saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada pelanggaran yang terlalu jahat yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kita semua, Alkitab katakan, sudah hidup di dalam dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa dipulihkan. Saya bisa dipulihkan, teman-teman semua bisa dipulihkan. Karena kenapa? Karena mereka mengerespon
semua teman-teman adalah teman-teman yang benar-benar melakukan dosa yang tidak. Kalau dalam pikiran manusia benar-benar dosa yang sangat berat. Tetapi hari ini kita ada di tempat ini, kami semua ada di tempat ini, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah melihat apa yang kau kerjakan. Tuhan tidak pernah melihat dosamu. Asalkan kau mau merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita, asalkan kau merespon kebenaran firman Tuhan, Alkitab katakan datang pada Tuhan, maka kau akan dipulihkan. Datang pada Yesus, maka kau akan mengalami penebusan dosa. Alkitab bilang, Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata, oleh darah Yesus kita mengalami pengampunan dosa. Oleh darah Yesus kita mengalami pengampunan dosa. Oleh darah Yesus kita dipulihkan. Oleh darah Yesus kita akan mengalami pemulihan. Karena Alkitab katakan bahwa dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Katakan amin. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jangan kita pernah merasa bahwa sudah tidak layak lagi. Saudara ingat, ini adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari terakhir di mana Tuhan mau memulihkan kita semua. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata, Yesus tetap akan tinggal di surga selama segala sesuatu belum dipulihkan. Artinya di hari-hari terakhir Tuhan mau memulihkan jemaat Tuhan. Tuhan mau memulihkan gereja Tuhan. Sebab di dalam Petrus 1 ayat 4 ayat 17 berkata bahwa penghakiman itu dimulai daripada gereja-gereja Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus mau supaya gereja Tuhan akan dipulihkan di hari-hari ini. Sebab Alkitab katakan penghakiman itu memulainya daripada gereja Tuhan. Makanya kita ada di tempat ini, tim ada di tempat ini untuk memberitahukan bagi kita bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang memulihkan kita. Kita masih punya Tuhan yang dapat menolong kita. Kita masih punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Saudara, nama saya Hamil. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Hamil itu dibunuh oleh Kain. Ya, dan Hamil yang berdiri di sini sering membunuh Kain. Ya, saya kasus 351 itu kasus saya, dan saya harus lari dan pergi ke tambang, masuk tambang liar, tambang Nabire, dan terakhir tambang Kendari. Di tambang Kendari saya pernah dikepung oleh pasukan Toraja dan pasukan Palopo. Di tambang Kendari itu saudara, semua suku ada di sana. Dari Jawa, dari Kalimantan, dari Bugis, dari Makassar, suku Palopo, Toraja, Sager ada di sana semua, saudara. Nah, satu kali ke saya dikepung oleh pasukan dari Toraja dan pasukan Palopo. Mereka taruh parang di leher begini, saudara. Parang itu kalau orang Arab bilang peda, ditaruh di leher begini. Mereka katakan begini, bang, orang apa? Saya diam, saudara. Mereka tanya lagi, orangnya apa, bang? Kenapa? Karena parang sudah di leher, tinggal mau tarik. Teman saya di samping, mereka taruh dengan boboro. Sudah tahu boboro? Senjata rakitan ditaruh di dalam mulut. Jadi ketika ditanya dari mana? Dari mana? Kita berdua diam. Karena kenapa? Karena kita pergi ke sana punya spiritual yang lain juga. Saya ini kalau mengatakan okultisme, saya berat sekali. Okultisme dibebaskan dari 5 roh. Dan ikatan itu yang membuat saya berani. Dan juga ketika benar-benar dari kehidupan saya benar-benar yang nakal, yang dari kecil sampai besar berkelahi terus, sekolah berkelahi terus. Saya pernah sekolah di sini, di SMP Kristen. Saya SMP di sini, saudara. Teman-teman saya banyak, ada beberapa di sini. Nah, saudara, ketika ditanya dari mana, saya tidak menjawab. Kenapa? Karena dalam hati saya, pikiran saya ditanya dari mana, saya tidak menjawab. Kenapa? Karena saya rindu. Kalau mereka hantam, aku hantam. Kenapa? Karena itu pikiran yang kita alami dahulu. Tetapi Alkitab katakan 2010, Alkitab bilang, Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang dapat datang pada Tuhan, maka hidupnya diubah. Tahun 2010 Tuhan datang kepada saya, melepaskan saya daripada 5 roh dan memberikan saya roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang melepaskan, Roh Kudus yang menyembuhkan. Dia berikan agar supaya kehidupan saya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Dan hari ini saya mau beritahu bahwa mungkin engkau berkata, saya sudah penuh dengan dosa, saya berdosa, dosa saya besar. Tidak menjadi masalah, asalkan engkau mau datang. Yang masalahnya begini, engkau sudah merasa berdosa, engkau tidak mau datang kepada Tuhan, engkau tidak mau merespon panggilan Tuhan. Itu yang adalah masalahnya. Tetapi ketika engkau merasa berdosa, engkau datang kepada Tuhan, Alkitab katakan
maka di sana terjadi pemulihan yang luar biasa. Terjadi pemulihan yang luar biasa karena Tuhan mau memulihkan kita semua. Yang terakhir saya minta tolong baca 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ya, sudah dapat? 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Minta tolong. Ya, Firman Tuhan. firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong aku engkau. akan menolong engkau. Ya, terus ada di bawahnya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan itu. Perkenanan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mungkin saudara bertanya, kapan waktunya, kapan harinya? Alkitab katakan hari ini. Hari penyelamatan. Waktu ini adalah waktu penyelamatan. Dengan merespon, Alkitab katakan terjadi keselamatan. Haleluya, kita angkat pujian. Dia baik. Haleluya. Saudara, tadi malam Tuhan ingatkan kepada saya begini. Perjalanan Yesus menyusuri danau Galilea, melewati sungai Yeriko, Tirus dan Sidon karena ada maksud Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, dia bilang begini, aku masuk di kota Yeriko karena di kota Yeriko ada Bartimeus yang buta dan yang Zakheus yang kaya tapi perlu Tuhan. Amin. Hari ini kami ada di kota Tondano, pasti pasar ini, karena di pasar ini ada orang yang butuh Yesus. Ada orang yang butuh Tuhan. Dia segala-galanya. Zakheus adalah orang yang kaya, tetapi kekayaan tidak membawa damai dalam hidup dia. Tetapi Alkitab bilang, ketika dia ketemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, maka damai surga turun lagi dalam hidup dia. Demikian sekarang, engkau yang ada di sini, mata Tuhan tertuju
Jangan tertuju, kau jadi target surga hari ini. Kau buka hati, karena ada damai surga, ada firman Allah akan disampaikan. Dan engkau tahu, ketika Tuhan ada di tempat ini, 2-3 orang berkumpul demi nama kata Tuhan, Yesus ada. Ketika Yesus ada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, bahkan engkau yang terikat terbelenggu akan dibebaskan oleh Tuhan. Katakan haleluya. Tidak dikenal, tidak disayang. Saya asli Tondano, tapi pandai. Haleluya. Nggak semua pandai kuli seperti ini. Amin. Kita kan tahu deh, begitu dikuli seperti ini. Dua kakak ada, satu putih, satu hitam. Tetapi saya mau beritahu, apapun warna engkau, tapi kalau engkau pilih Yesus, engkau lebih berharga daripada mereka yang ada di sebelah sana. Amin. Engkau yang lebih mulia daripada mereka yang setiap hari muncul di televisi. Amin, saudara. Amin. Kalau engkau punya Yesus, lah apapun yang engkau alami, masa-masa lalu yang mungkin suram, anak-anak muda, cewek-cewek yang mungkin sudah hancur karena hidup dalam keluarga yang broken home. Saya mau beritahu, hari ini ada berita surga, ada berita dari surga, suara akhir zaman, kekuatan ada dari surga datang. Ketika kau kembali, Tuhan balut, Tuhan pulihkan, engkau jadi berharga dan mulia. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Bapak kekasih, haleluya. Adik-adik muda, Tuhan Yesus berkati Anda. Haleluya. Nama saya Jonas Marga Senduk dari Tondano Pantai, Kecamatan Kouni, Pagalisu. Dan mungkin Tondano paling tahu, waktu tahun 2003 ke bawah itu susah untuk lewat karena garis merah di Polres, karena ada suatu orang yang memang rusak lakunya. Saya hidup dari keluarga yang broken home. Saya tidak bangga. Saya tidak bangga dengan masa lalu. Alkitab bilang itu sampah, itu kotoran seperti. Amin. Engkau berjago di pasar ini cuma sampah. Amin. Cuma kotoran. Engkau bertunjuk hebat, tidak ada gunanya. Yang hebat ketika engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan. 2003 saya dapat kasus, 5 kali kasus saya dicari oleh petugas. Garis merah, 13 kaum pemberontak saya dipimpin, yang menjadi pemimpin. Tapi saya tidak pakai nama asli. Pada saat itu nama banyak yang saya pakai, karena banyak bapak curi ayam. Yang bapak curi ayam anak-anak muda bertobat. Yang bapak curi orang baby ini bertobat. Amin. Haleluya. Engkau berharga, jangan jual keberhargaanmu itu. Amin. Silakan Pak. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Damai surga menyertai kau. Haleluya. Saudara, kami bilang begini, 5 kali Tuhan berdakwah, baru sekarang kenapa tak bisa? Kasus pembunuhan 2003 masuk di Papakelan. 2003 anak-anak yang pernah masuk di Papakelan pernah berjumpa dengan kita. Haleluya. Dan setiap orang yang masuk, kalau kita sakit kepala, kasih jalan bebek dari portir sampai belakang. Dan tidak ada yang bisa. Mau apa anda petunjuk jago di dalam, tapi kalau kita sakit kepala di dalam, kasih jalan bebek masuk sampai di dalam. Karena susaki, so rusak, putus 10 tahun. Haleluya. Saya pikir-pikir Tuhan, 10 kalender ini, so rusak, so tidak berarti. Saya mulai tato di mana tuh sakit, di mata. Pokoknya semua tuh sakit mau tato. Karena dari kepala sampai ujung, sampai telapak kaki, kita mau full tato. Karena dulu kita pikir kalau tato orang takut, tapi ternyata nyanda. Lihat teman-teman ini, casing boleh preman, tapi hati hamba Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Biar boleh casing preman, tapi kalau hati hamba Tuhan itu mulia. Jangan casing hamba Tuhan, kau hati preman, itu parah. Haleluya. Saudara, saya divonis 10 tahun dan bikin kasus terus. Satu ketika saya dapat masalah lagi dalam berat, sangat berat. KPLP yang paling sadis, dia bilang begini, dia datang ke kita malam-malam. Jonas, Pak minta maaf karena kita jalankan tugas, kita pukul pangan. Dia bilang Tuhan, sakit kita, ini pemasyarakatan, ini pengayoman, bukan penjara. Kita keluar nanti bahunya. Haleluya.
Di Kondan mungkin pikir-pikir dia mau baking ulang, terpaksa dari karantin dengan pakaian dalam, minta maaf 1 bulan tidur di air dengan pakaian dalam, akhirnya dikasih kirim ke Kondan ke Manado. Di sana juga nak bertobat. Jadi kasus luar biasa. Saya mau bilang dalam hidupmu, penjara tidak bisa merubah manusia, penjara tidak bisa, sakit penyakit tidak bisa merubah. Saya dapat sakit penyakit gagal ginjal, saya masuk di rumah sakit luar. Haleluya. Keluarga korban datang mengunjungi, membunuh kita, dan preman-preman sudah datang teman-teman. Dia bilang bukan itu korban, untuk orang aku bagi. Haleluya. Itu tidak bisa, tidak ada ketakutan. Tetapi ketika hamba Tuhan ini, orang tua rohani saya Pendeta Ciri Sanger, datang melayani di lapas Kondan Mutuminting, saya dijamah Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Roh Kudus menjamah saya. Saya bilang Tuhan, saya tidak layak kata orang. Saya sudah sama, saya so kotor, saya so hancur, saya so rusak. Tapi Tuhan bilang begini, engkau berharga Nas, engkau berharga. Bahkan kepadaku ada 2.000 jiwa di sana menunggu kesaksianmu. Hari ini mungkin tidak 2.000 jiwa di tempat ini, tapi saya mau beritahu, Yesus sanggup ubah hidupmu. Yesus sanggup apapun yang kau alami. Yang penting Tuhan bilang, jangan kamu takut. Tuhan Yesus berkata, haleluya. Jangan kamu takut. Haleluya. Aku telah mengalahkan maut. Singa dari Yehuda telah menang. Amin. Singa dari Yehuda. Kamilah prajurit yang dipilih Tuhan. Amin. Kami tidak bangga, tapi bangga kami hanya memiliki Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya jangan takut dengan pandemi ini, jangan takut dengan air bah ini. Kalau engkau memiliki seperti Nuh, keluargamu akan dilindungi oleh bahtera. Air bah boleh datang, COVID-19 boleh berkuasa, tetapi orang yang seperti Nuh akan dilindungi, akan masuk dalam bahtera. Mulai dari hari ini, bagaimana bahtera itu? Mulai dari hari ini bertobat, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan. Pertama waktu saya sampaikan kepada mereka, kenapa kita harus butuh pertobatan? Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab pihak surga yang kelima akan datang, kerajaan surga akan datang. Petrus bilang, sadar dan bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, sebab dengan itu engkau diampuni dosamu dan menerima janji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu bertobat, karena sesungguhnya Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya, ketika iblis menggoda manusia putus hubungan dengan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa, dan manusia, Lukas 8 ayat 23, ditunggangi oleh setan-setan. Amin. Sehingga banyak yang heran, saudara, jika kita jualan, bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan, jika ya engkau katakan ya. Amin. Jika tidak dikatakan tidak. Jual ikan, beli 1 ember 50.000, jual 20.000, 20.000 9 ekor. Pak, terlalu mahal. Karena ikan mahal sekali, kasihan. 150 1 ember. Itu engkau sudah jual kemurnianmu. Amin. Tuhan sanggup pelihara hidupmu. Tuhan sanggup, bukan cuma dengan jualanmu, tapi Tuhan sanggup turun di udara Tuhan pelihara. Dia Tuhan pelihara saudara dan saya, pasti Tuhan pelihara. Engkau yang hidup di dalam kepemerintahan, hidup jujur, yang kasih makan tuh anak cucu dengan hasil korupsi, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dasar dan luar biasa. Itu perlu bertobat. Kalau enggak, setiap kali kita bikin kesalahan karena ditunggangi oleh setan-setan. Pokoknya semua saudara, boleh lihat, itu bapak-bapak muda sampai itu om-om, itu bapak-bapak sudah ada gigi, lewati perempuan cantik, pokoknya sudah mau tutup mata. Haleluya. Kenapa? Karena ada setan-setan. Perlu bertobat, Pak. Perlu bertobat dulu. Amin. Amin. Yang kedua, Matius 3 bilang tadi ayat yang ke-7, kalau kita tidak bertobat, kita menjadi keturunan ulat beludak. Maksudnya jadi keturunan setan. Kita keturunan setan. Dan yang ketiga, bahwa Kejadian 3 ayat yang ke-14, setiap hari Alkitab bilang ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk iblis. Dia bilang, makananmu adalah debu tanah,
manusia, saya mau bilang dibuat dari debu tanah. Itu kalau engkau tidak bertobat, setiap hari engkau dimakan oleh setan. Setan makan itu tidak heran. Ibu-ibu bangun pagi so ngomel, so marah-marah. Bapak-bapak di kerja pulang bukan bawa doi, tetapi marah-marah so mabuk. Karena apa? Ada di makanan setan. Tapi hari ini ada berita besar dari surga bahwa engkau harus berlutut. Amin. Berbalik Pak, Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari sekarang, hari ini kita ada di tempat ini terekam dari surga. Amin. CCTV surga tidak pernah error, tidak pernah dibajak. Hari ini, jam ini, surga direkam. Jadi kalau ada firman, kalau kita bilang, orang kau itu, orang kau warna lain. Tidak, saudara. Surga bilang begini, ketika masuk neraka, baru kita bilang, Pak, baru kita bilang, Tuhan, kenapa? Kita kan setia di gereja, kok kenapa kita tidak masuk surga? Waktu tanggal berapa ini? 9 Kamis, ada tim Raja Wali Ministry datang menjemput bola. Kamu tidak dengar. Amin. Haleluya. Jangan pikir nanti masuk neraka boleh orang hidup mendoakan. Itu nggak ada. Dari neraka ada jembatan 7 kali lebih halus dari rambut manusia. Kita boleh lewat di situ. Kalau kita jatuh, batomo sampai di surga. Yang ada. Sekali engkau di neraka, tetap di neraka. Tapi sekali engkau di surga, itu pasti selamanya di surga. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Lihat perumpamaan Lazarus dengan orang kaya. Ketika Lazarus mati, langsung dijemput di depan Tuhan Abu Abraham. Haleluya. Dan ketika orang kaya mati, dia masuk di alam maut. Yang tak ada di kubur itu manusia, tapi langsung dibawa. Haleluya. Itu sebabnya hari ini engkau harus beruntuhan. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya tutup motivasi kesaksian ini dengan satu ilustrasi. Ada satu ilustrasi dari neraka dan dari surga. Dorang bikin persepakatan, mau bikin jembatan, baku dapat ditembak. Jadi neraka bilang, oke, orang bikin persepakatan bahwa bikin jembatan dari neraka dan jembatan dari surga, kau baku dapat ditengah supaya neraka dan surga boleh terkoneksi lagi. Haleluya. Oke, deal. Jadi waktu itu mereka kerja 3 hari, jangka waktu 3 hari. Hari pertama dari neraka buat 25%, hari kedua 75%, hari ketiga selesai tuntas. Dari neraka bilang begini, siapa dari surga yang mulai baca cerita dari neraka. Woi, dari surga, siapa mau dia mulai? Orang so sampai disepakatan di tengah, mau tidak mulai dari surga bilang begini. Bagaimana mau mulai? Pemborong, pengawas, asisten, semua ada di situ. Haleluya. Ada di neraka. Itu sebabnya saya mau tahu, neraka bukan tanpa enak bangkok hati, tapi neraka tanpa siksa. Kalau orang sudah masuk neraka, baku siapa dengan Marilyn Monroe atau dengan Michael Jackson karena mereka mati overdosis. Amin, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ku percaya padamu.
damai di hatimu hari ini. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Di dalam Yesus selalu ada sukacita. Lihat samping kiri, samping kanan, katakan di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Tidak dikenal, tidak disayang. Nama saya Marcel Alvaro Roseda yang dulu mantan preman, tapi puji Tuhan tahun yang lalu saya dilantik jadi pendeta itu karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya. Kenapa? Karena saya lihat banyak pendeta suka jadi preman. 1 sloki tanpa darah, 2 sloki lancar bicara, 3 sloki tumpah darah atau lupa saudara, 4 sloki masuk pusat lupa saudara, 5 sloki masuk penjara. Itu pendeta yang suka jadi preman. Amin. Tapi Tuhan mau orang hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita tepuk tangan yang paling mencoba. Saya memang latar belakang mantan preman, saudaraku. Saya tidak bangga. Saya bangga punya Yesus yang bisa ubah hidup saya dari gelap ke terang yang ajaib. Itu yang saya banggakan. Saudara juga harus bangga. Kenapa? Punya Yesus yang luar biasa, yang bisa ubah hidup saya dan saudara, anak-anak saudara, dari gelap ke terangnya yang ajaib. Itu yang harus kita banggakan. Amin. Saya memang latar belakang mantan preman, saudara. Saya DPO atau daftar pencarian orang. Saya dicari-cari sama anggota polisi, bahkan 2 kali saya ditembak. Waktu itu ketakutan yang saya alami, waktu itu kekhawatiran yang saya rasakan. Ketika saya bilang sama istri saya mau lari di Kota Manado. Iya, saya dicari sama tim Suspolda karena tidak bisa ke bandara Samratulangi. Saya pakai jalan laut, jadi saya ke Bitung. Saya menyamar, saudara. Singkat cerita, tiba saya di Jakarta. Pepatah mengatakan sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Seperti itu. Jadi di Jakarta saya kerjakan istri saya sebagai penari striptis atau wanita malam. Saya tidak malu bersaksi. Kenapa? Karena saya sudah memiliki Tuhan. Amin. Hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Itu kalau menjadi hidup. Amin. Kristus harus tinggal di dalam saudara. Haleluya. 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 Kadang kalau waktu keliling orang menikah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya itu bahasa surga. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Singkat cerita, sampai di Jakarta saya juga buron, saudaraku. Teman saya telepon ke Bali, tibalah saya di Bali. Di Bali itu Pulau Dewata. Di Bali itu saya tahu Yesus ada di sana. Saya tahu, menurut saya waktu itu, saudara. Tapi waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Tidak ada satu manusia yang bisa menolong saya. Saya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu nama saya ingat. Saya bilang, Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan 1 kali lagi. Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya 1 kali kesempatan. Ketika saya berkata seperti itu, Yesus atau sorga respon. Saya dengar audible suara Tuhan. Dia bilang, cari aku, maka kamu akan hidup. Saya mau berkata bagi saudara, tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Ketika kau hidup di dalam Yesus, hidup, dan hidup itu penuh sejahtera. Hidup itu penuh kuasa dan sukacita surga mengalir. Amin. Waktu saya terbaring, saya dengar suara saya belum bangkit. Haleluya. Ketika saya bangkit, saya respon panggilan Tuhan. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain melayani Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini dahsyat, saudaraku. Ketika saya telepon tante saya seorang Samas, dia bilang, jangan dulu pulang, kamu pasti ditembak. Saya bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Kalau saya hidup dengan Kristus, orang kalau mati, orang sudah tahu tempat tanpa di mana. Haleluya. Waktu saya datang di Manado benar, saya ditangkap, sudah melayani, ditangkap polisi. Saya serahkan diri karena saya harus tanggung jawab apa yang saya lakukan. Tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, Tuhan pasti yang akan bebaskan. Apa mujizat saudara tahu yang terjadi? Yang seharusnya ditembak, yang seharusnya disidang, yang seharusnya dipukul, Alkitab katakan, saya rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Bapa saudara. Amin. Tanpa seizin Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Beri tepuk tangan. Itu luar biasa dengan Tuhan Yesus. Dia bisa lakukan mujizat. Amin. Waktu itu mujizat besar Tuhan nyatakan bagi saya. Haleluya. Musuh pun akan diperdamaikan dia. Waktu itu sudah saya keluar dari penjara.
tidak disidang. Padahal sudah banyak kasus saya lakukan di Manado. Sudah banyak saya lakukan. Singkat cerita, ketika itu mereka lepaskan dan saya melayani di penjara-penjara. Itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Amin. Coba saya bilang itu mantan-mantan preman semua berdiri di sini, berdiri di depan. Yang semua yang mantan-mantan preman coba berdiri di depan. Mereka ini dari sampah. Tadi khotbah ini dari sampah masyarakat, sampah pemerintah. Haleluya. Tidak dihargai, tidak dianggap, dikucilkan di masyarakat, di lingkungan. Tapi Alkitab katakan dalam Yesaya, engkau berharga dan mulia di hadapanku. Mereka sudah tinggal di dalam Kristus, mereka sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Haleluya. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah lalu, yang baru telah datang. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Dan tadinya rusak, sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Mereka hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena tidak ada sorga, tidak ada kekekalan, tidak ada Yerusalem baru tanpa pertobatan. Haleluya. Mari kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini tanggal kali ada di Manado. Tapi di tempat ini orang tidak cerita rompe nakal. Orang cerita itu kebaikan Yesus yang bisa mengubah hidup mereka dari gelap ke terang yang ajaib. Amin. Itu yang Tuhan inginkan masing-masing kita. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadar dan bertobatlah. Amin. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Yang penting ada kesadaran. Haleluya. Kita menyadari, kita mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Haleluya. Kita telah lama terikat di lumpur yang dosa dan telah tenggelam di lumpur yang dosa. Haleluya. Telah tenggelam, telah lama. Yesus datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Saudara, saya ibaratkan seperti ini. Biar saudara jago olimpiade renang, kalau tak masuk di lumpur hidup, saudara semakin saudara berenang, semakin saudara tenggelam ke dalam. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus datang sebagai juru selamat. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Juru selamat itu Tuhan jadikan bagi saya dan saudara. Engkau diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus mati di kayu salib ini menebus saya dan saudara, menebus istrimu, anakmu, suamimu, keluargamu. Itu darah Yesus. Amin. Semua sudah selesai. Dia katakan, cuma kenapa masih orang hidup dalam dosa, pendeta mati di dalam dosa? Karena mereka tidak percaya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Mereka tidak percaya. Apa kata percaya di situ? Bukan cuma sekedar sudah bilang kita pe papa pendeta, kita pe mama pengatua, kita pe kakak samas, kita papa gembala, mama ibu gembala. Bukan sekedar percaya dengan perkataanmu. Haleluya. Tetapi kata percaya ditekankan di Alkitab, menyerahkan hidupnya secara total sama Tuhan. Beri hidupmu sama Tuhan, berharap hidupmu sepenuhnya sama Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itu yang Tuhan inginkan. Tujuan Tuhan supaya Tuhan nikmati kekekalan. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan tidak ada satupun yang akan binasa. Kebinasaan itu pilihan saudara sendiri. Ikut Tuhan atau ikut setan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang pencuri? Pencuri artinya iblis. Jadi iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis nak curi jualanmu, tidak. Iblis nak curi uangmu, hartamu, tidak. Tapi iblis curi itu sesuatu yang paling berharga dan sejahtera sukacita. Amin. Yang tadinya keluarga ada akur, iblis curi tanam kebencian. Dalam kebencian itu ada pertengkaran, antara suami istri, keluarga, anak-anak. Iblis taruh itu supaya tidak ada kerukunan. Haleluya. Tuhan bilang kalau kita hidup rukun berkat, Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara. Amin. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Dia bunuh apa? Dia bunuh karakter orang-orang percaya. So hilang kepercayaan pada Tuhan Yesus. Apalagi ini ada top dan pandemi atau COVID-19. So takut, so hilang kepercayaan. Barimu sedikit langsung cari dukun yang paling jago. Di mana tuh dukun paling jago? Ada di tataran. Maju tumpiki. Dorang lupa siapa yang ciptakan pada orang. Dorang lupa Yesus. Yesus bilang begini.
kau mengalami letih, lesu, berat, sakit, penyakit, pergumulan, datang Pak Yesus. Jangan cari dukun paling jago di tutang. Haleluya. Dukun kasih sembuh di mata, tapi dia datang di kaki. Haleluya. Jangan pernah percaya Pak setan, dia penipu. Jangan pernah percaya Pak iblis. Oh, dia kok ilmu putihnya tidak ada tertulis di Alkitab, ilmu putih dan ilmu hitam. Haleluya. Namanya dia berhubungan dengan kuasa kegelapan, berarti dia berhubungan dengan sihir. Kalau tu orang tak pakai sihir, tapi kuasa Allah, ketika Roh Kudus turun, engkau akan diberikan kuasa. Haleluya. Diberikan kuasa. Haleluya. Ya, untuk bersaksi kita jadi mampu bersaksi. Kita dimampukan untuk menjalani hidup-hidup di akhir zaman itu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan rindukan bagi saya dan saudara. Jadi sadar dan bertobatlah. Apa itu kata bertobat? Artinya metanoia, perubahan pola pikir, perubahan cara hidupmu dari perubahan hidup yang jahat, kehidupan yang lama, ganti dengan kehidupan baru. Itu yang Tuhan rindukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang sudah dengar firman coba lambaikan tangan. Saya percaya semua dengar firman. Amin. Haleluya. Semua dengar firman hari ini. Ketika kita menghargai firman, kita akan dihargai oleh Bapa di surga. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Firman ini yang akan memerdekakan saya dan saudara. Firman ini menuntun kita dalam pertobatan, menuntun kita dalam kebenaran, menuntun kita di dalam hidup kekudusan dan kesucian. Firman ini yang mengubah. Makanya saya dan saudara butuh firman. Kenapa? Karena firman adalah Allah sendiri. Amin. Yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini dia bekerja di dalam hidup. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Yes. Yes. berseru kepada Tuhan. Mereka mendengar Tuhan Yesus akan lewat di daerah itu. Maka kedua orang buta itu berseru
kita berseru kepada Dia. Umat Tuhan yang ada di pasar ini, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencana-Nya tidak pernah berubah. Dia tetap sama, berkuasa, memulihkan, melepaskan. Hari ini ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka kita akan melihat lagi, kita akan mengalami kelegaan lagi. Yang terikat akan dilepaskan, yang sakit akan sembuh, lemah akan dikuatkan. Karena hari ini hari di mana Tuhan hadir di tempat ini, maka sesuatu akan dinyatakan, akan terjadi. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maka kami percaya saat ini negeri ini akan dilawat oleh Tuhan. Negeri ini akan mengalami pemulihan. Negeri ini akan mengalami kelegaan. Negeri tornado akan diberkati oleh Tuhan. Pasar tornado penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar berita dari surga. Kami mendengar berita akhir zaman. Berita yang memberitahukan kepada kami bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Datang memberitahukan kepada umat Tuhan. Dialah jawaban, dialah kepastian. Memberikan tahun rahmat Yesus Tuhan, memberikan kenyamanan bagi umat Tuhan, pembebasan bagi orang terikat. Hari ini saatnya waktu pemulihan akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama haleluya. 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 Matius 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, Firman Tuhan. setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Terus dan juga ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Terus Lalu Yesus bertanya kepada mereka, lalu Yesus bertanya, kemudian bertanya lagi pada mereka. Tetapi Apakah katamu? siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Anak hidup. Allah yang hidup. Kata Yesus Kata Yesus kepadanya, berbahagialah berbahagialah engkau Simon, engkau Simon, sebab bukan manusia yang manusia yang menyatakan kepadamu, kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga. Terus Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah akan tidak akan menguasai. kepadamu akan Berikan kunci kerajaan. apa yang Apa yang kau di dunia akan terikat di surga. dan apa yang kau lepaskan di dunia Di ini dunia ini akan terlepas apa di surga. Katakan haleluya. Dengarkan baik cerita ini. Di dunia ini ada dua model kekristenan. Ada yang hidup dalam perumpamaan, tidak mengerti, tapi ada yang Tuhan buka rahasia surga. Murid-murid yang lain, ketika Tuhan bertanya, mereka menjawab tidak tepat. Tapi Petrus menjawab sangat tepat. Dia katakan, aku adalah Mesias, Tuhan yang hidup itu. Dengarkan baik-baik, kenapa kami ada di tempat ini? Karena COVID-19 itu membuat ada banyak orang kehidupan mereka mengalami ketakutan, di lembah kegelapan, hidup dalam bayang-bayang. Tetapi hari ini, ketika kerajaan surga di tempat ini, Tuhan membuka rahasia surga. Dia membuka rahasia surga supaya kita tidak jadi gereja yang hidup terombang-ambing dalam ketakutan dan kebatilan, tapi kita mau hidup dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak pernah bergoncang. Alkitab bilang semua akan digoncangkan, semua kerajaan akan bergoncang, tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, namanya kerajaan surga. Kerajaan surga ada di tempat ini, kerajaan surga ada di tempat ini. Katakan haleluya. Jangan tahu, ketika COVID-19 ini menjadi pandemi, seluruh umat Tuhan, terlebih orang Kristen itu seakan-akan diikat, tidak bisa bebas beribadah, tidak bisa bebas bersekutu. Di gereja-gereja tidak bisa bersekutu.
Tetapi saya memberitahu, iblis punya strategi yang luar biasa, membuat banyak orang itu hidup dalam bayang-bayang, dalam ketakutan terikat. Tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, rencana Allah tidak mungkin gagal. Dia tidak mau umatnya binasa, tetapi memperoleh kemerdekaan, keselamatan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Katakan haleluya. Karena itu saudara, kerajaan surga harus ditegakkan di tempat ini, supaya kerajaan setan dilepaskan, supaya topeng-topeng terlepas, supaya hidup kita mengalami kemerdekaan, mengalami pemulihan. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu dengarkan baik firman Tuhan ini. Yesus berkata, sesungguhnya aku akan mendirikan jemaatku yang alam maut tidak bisa mengampiri. Siapakah jemaat itu saudara? Jemaat itu bukan golongan A, B, C, D. Karena sekarang ada lihat saudara, kami ada di tempat ini, tidak ada tembok, bebas terbuka untuk menyampaikan kebenaran. Karena Yesus Tuhan satu-satunya jalan kebenaran, membuat kita mengalami kehidupan yang berarti di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab bilang, Dia sedang mempersiapkan jemaat yang kokoh. Jemaat ini jemaat yang alam maut tidak bisa mengampiri. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak punya selubung. Kehidupan mereka tidak punya selubung atau topeng, tetapi kehidupan yang bebas. Karena sesungguhnya hari ini Dia mau datang kepada kita semua untuk membukakan rahasia buat kita, bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang luar biasa. Inti hari ini adalah Tuhan membukakan rahasia surga buat kita, supaya kita tahu bahwa ternyata kita masih punya Yesus yang memberikan kunci kerajaan buat kita semua. Hari ini angkat tanganmu seperti ini saudara, katakan sama-sama, hari ini aku siap memiliki kunci kerajaan. Yang sama-sama kunci kerajaan. Kita bilang tadi, maka sesungguhnya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ingat, hari ini kau yang datang di tempat ini, aku akan pulang sebentar membawa kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga akan kubawa. Pertanyaannya, apa itu kunci kerajaan surga? Ada 3 kunci kerajaan surga yang perlu kita tahu. Roma 14 ayat 17. Kunci yang pertama, dengar. Kunci yang pertama yang Tuhan memberikan buat kita, kunci kerajaan surga yang pertama, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan, bahwa kerajaan Allah Sebab bukanlah soal makan dan minum. kerajaan surga, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, Tetapi soal kebenaran, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Katakan haleluya. Yesus mati di kayu salib, Dia turun di jurang maut, Dia ambil kunci yang diambil oleh setan. Kunci yang diambil oleh setan adalah manusia ketika berbuat dosa, manusia terputus semua dalam surga, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kunci iblis ambil, tapi Yesus mati. Dia turun ke jurang maut, Dia mengambil kunci yang diambil oleh iblis. Kunci itu adalah kebenaran yang perlu kita miliki. Katakan haleluya. Ingat baik-baik. Kunci yang pertama, bilang sama-sama, kunci yang pertama. Kebenaran. Efesus 1 ayat 7. Dengar baik-baik. Kunci yang pertama, iblis itu mengambil kunci itu, Yesus ambil kunci itu, dan Dia berikan buat kita. Kunci itu kebenaran. Perhatikan Efesus 1. sebab di dalam Dia dan oleh darahnya oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, kau ditebus. yaitu pengampunan dosa, Ampunan dosa. menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan persiapan 259. Dengar baik-baik. Bilang sama-sama, oleh darah Yesus. Dosaku diampuni. Sebelumnya saya menuntut ada dalam doa. Ikuti doa saya. Bilang sama-sama, Bapa di surga. Penuntut semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu, datang merendahkan hati, merendahkan diri, dan datang mengaku segala dosa yang aku perbuat di hadapan-Mu, dosa pikiran, dosa perbuatan yang aku lakukan, disengaja maupun tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Aku mohon
dosamu diampuni. Ampuni terus, ampuni terus. Roma 5 ayat 9. Cepat-cepat baca. Firman Tuhan Benar. lebih-lebih dari kita sekarang Kita sekarang dibenarkan oleh namanya. Kita pasti kita pasti akan diselamatkan akan diselamatkan dari murka Allah. diselamatkan Yeay. diselamatkan dari Yesus. Amin. Kau dibenarkan Amin. dari Yesus. Itu kunci yang pertama. Anda dibenarkan oleh dari Yesus. Amin. Kebenaran membuat kita mengerti sekarang dosamu diampuni oleh Tuhan. Yeay. Dosamu diampuni oleh Tuhan. Orang-orang jahat tetapi Tuhan katakan kau berharga di mata Tuhan. Engkau diubah oleh Tuhan. Hari ini kau punya kunci kerajaan surga. Amin. Kebenaran memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran kunci yang pertama. Amin. Alkitab bilang engkau dibenarkan. Yes. Bilang sama-sama sekarang. Sekarang aku memiliki kunci kerajaan surga. Yaitu kebenaran. Lihat tangan saya, lihat tangan saya. Seperti ini, lihat. Anda sudah memegang kunci. Amin. Siap? Dengar. Kunci yang kau miliki sekarang. Kunci kebenaran. Buka pintu kemerdekaan, kebebasan, kelepasan. Buka. Buka pintu. Buka pintu. Saudara tahu, kunci kebenaran bisa membukakan pintu-pintu. Pintu-pintu kemerdekaan. Pintu kelepasan. Pintu-pintu jawaban. Hari ini engkau punya kunci. Karena itu hari ini semua pintu, semua pintu kemerdekaan, pintu kelepasan engkau sudah miliki. Terbuka sekarang, terbuka. Karena itu angkat tanganmu sekarang. Dalam nama Yesus, terimalah kemerdekaan, terimalah kelepasan, terimalah kelegaan, terimalah pemulihan, terimalah kelegaan, terima pemulihan. Karena engkau punya kunci kerajaan surga. Bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Roma 14 ayat 17 kembali. Kebenaran yang pertama ada kunci. Yang kedua, bilang sama-sama, hari ini aku punya kunci. Yang kedua, bilang sama-sama, yang kedua adalah damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Kunci kerajaan surga yang kau miliki adalah hari ini kau punya damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena hari ini kita bukan lagi terputus hubungan dengan surga. Kita bukan error lagi. Kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Firman disampaikan, semua yang masyarakat ada di pasar ini kembali terkoneksi dengan surga. Kembali punya damai di hati. Bilang sama-sama damai di hati. Kebenaran yang pertama kunci yang kita miliki membukakan pintu kemerdekaan, kelepasan, kelegaan. Kunci kedua, damai sejahtera bisa membukakan pintu sukacita. Sukacita, kesukaan engkau terima hari ini. Amin. Saya mau beritahu, kalau engkau diberikan kunci kerajaan surga, berarti hidup tinggal di bumi sama seperti di surga. Katakan haleluya. Ini kunci damai sejahtera. Biar sama-sama damai sejahtera. Bagaimana rahasianya supaya damai itu beriang? Yesaya 26 ayat 3. Cepat baca. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Saudara tahu, kami sudah kena panas, sudah kena hujan. Mungkin petir lagi mau datang. Tetapi kalau bersama Yesus, kami akan berterang lebih terang lebih besar. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan. Kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Ayatnya Yesaya 26 ayat 3. Firman Tuhan, yang hatinya teguh, Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. aku jagai dengan damai sejahtera. Kepadamu lah Sebab kepadamu ia percaya. Dia percaya. Hari ini teguhkan hatimu. Engkau milik Tuhan. Telah dibenarkan oleh Yesus. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak perlu takut dengan COVID-19. Engkau tidak perlu ragu. Yesus menyertai kita. Dia damai sejahtera kita. Dia damai sejahtera kita. Efesus pasal 2 ayat 14. Puji Tuhan hari ini, semua yang ada di pasar ini tidak ada yang error. Semua terkoneksi dengan surga. Semua terkoneksi dengan surga. Semua punya kunci kerajaan surga. Ayatnya baca tadi. Firman Tuhan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ia datang. Kami semua datang di tempat ini. Hanya alatnya Tuhan. Amin. Untuk memberitahukan kepada kami semua. Kita semua. Terus. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Memberitahukan kepada kita semua supaya kita
ada pendatang-pendatang. Ada dari pemohon, ada dari Pondok Indah barangkali, dari Lamongan. Kita pendatang semua berkumpul di tempat ini. Tapi hari ini, ketika engkau punya kunci kerajaan surga, engkau bukan lagi pendatang, tetapi telah menjadi warga surga. Engkau telah menjadi warga surga. Diikat oleh kuasa perjanjian darah. Hari ini kau telah dibenarkan oleh damai sejahtera. Kita terkoneksi dengan surga. Karena itu bersyukurlah, bersukacitalah. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. 1 Korintus 4 ayat 20. Kunci yang ketiga dalam kerajaan surga. Kunci yang ketiga 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi ada 3 kunci yang Tuhan berikan kepada kita. Kunci ketiga 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, Cara perkataan, tetapi dari kuasa. tapi kuasa. Umat Tuhan, kita mengikut Kristus. Alkitab bilang hidupmu bukan biasa-biasa, tapi kerajaan surga bicara kuasa, bicara kebenaran, bicara kekuatan, bicara power, bicara api. Kerajaan surga bicara kuasa. Hari ini saudara, engkau tidak perlu takut tiba dan goncang dengan COVID-19. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya tetap berjaga-jaga, tetap waspada, tetap berdoa, dan tetap percaya Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dia katakan engkau diberi kuasa dan engkau tidak perlu takut. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya percaya hari ini semua yang ada di pasar ini sedang terkoneksi dengan surga. Tidak ada yang error hari ini. Semua dikoneksikan ke surga. Tidak ada yang hancur hari ini, tapi semua dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan, jangan takut, Jangan takut, sebab aku menyertai kau. aku menyertai kau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang. sebab aku ini Allah. Aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, Meneguhkan. bahkan akan menolong kau. Kau, Aku akan memegang kau kau, dengan tangan kananku. kananku, Membawa membawa kemenangan. Tidak perlu kau takut. Ingat saudara, takut itu berarti orang sudah kehilangan status atau identitas. Kenapa? Orang takut berarti identitasnya hilang. Orang takut berarti orang itu tidak terkoneksi. Hari ini saya mau beritahu, jangan pernah takut karena hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Dia yang bertanggung jawab kita. Kalau kita punya kunci kerajaan surga, kunci kerajaan surga bukan hal-hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, perkara yang besar. Hari ini engkau terima kunci kerajaan surga. Sekali lagi sekarang angkat tanganku seperti ini saudara. Karena hari ini saya percaya Tuhan memberi kunci pada semua. Yang mana baik-baik kau yang mengangkat tangan, engkau akan diberikan kunci ini. Kunci yang pertama adalah kebenaran yang kau miliki, membuat engkau mengalami kemerdekaan, kelepasan, kepastian. Kunci kedua, Alkitab katakan hari ini engkau diberikan damai sejahtera yang membuat engkau punya ketenangan, punya sukacita. Engkau bersukacita karena punya kunci kerajaan. Kunci ketiga, bicara kuasa. Engkau jadi gereja bukan mudah terombang-ambing, tetapi berdiri kokoh, tidak perlu takut dalam segala. Sebab Yesus katakan, engkau umat kepunyaanku yang diberi kuasa di akhir zaman. Hari ini saya mau beritahu, umat kepunyaan kita kembali ke Matius pasal 16. Engkaulah gereja Tuhan, jemaat yang kokoh. Alam maut tidak bisa mengampiri, alam maut tidak bisa mengampiri. Itu artinya engkau umat Tuhan yang dipersiapkan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu, ketika engkau memiliki kunci kerajaan surga, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mari setiap hari bangun rohanimu, memiliki kualitas surga. Rohanimu yang tidak mudah goyah, tapi rohani yang berkualitas surga. Bilang sama-sama berkualitas surga. Efesus 2 ayat 10, cepat-cepat baca. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya percaya hari ini, kita semua di tempat ini, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini, memulihkan keadaan kita. Katakan haleluya. Karena kita ini buatan Allah. Bilang sama-sama, saya ketika memiliki kunci kerajaan, berarti saya buatan surga. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. bilang kiri kanan, kamu buatan Allah, diberi kunci kerajaan.
prinsip hidup prinsip surga. Saya punya prinsip hidup. Punya pola hidup pola surga. Saudara tahu dengan baik-baik, kalau kami ada di tempat ini, berarti kita sedang mendengarkan firman yang begitu mahal harganya. Tidak dapat dibayar, tidak dapat dibeli firman Tuhan ini. Firman ini berkuasa, bukan saja memerdekakan, tetapi menyelamatkan, memberitahukan Tuhan rahmat. Yesus adalah Raja, Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Saya memberitahu, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan jemaatnya yang disebut mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu adalah bukan denominasi A, B, C, D, tetapi jemaat yang kokoh, jemaat yang berkualitas surga, buatan Allah, buatan surga, diciptakan dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Ingat baik-baik, ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama, saya buatan surga. Buatan surga. Berarti buatan surga, surga. berkualitas, Berkualitas. asli. Asli. Bilang sama-sama asli. 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 Bilang asli. Asli. Berarti Berarti tidak mudah rusak, tidak mudah rusak. tidak mudah kecewa, Tidak mudah tidak kecewa. mudah tersinggung, tidak mudah marah, Tidak mudah tidak marah. mudah terpengaruh, Tidak mudah terpengaruh. tidak mudah tergoda. Tidak mudah Itu tergoda. baru asli. Asli. Bilang diri dan masih asli, Asli. masih asli. Haleluya. Asli tidak mudah terpengaruh. Saudara tahu, saudara bilang laki-laki kalah di mata, perempuan kalah di telinga. Kalau rohanimu asli, ketika Anda mendengarkan auman si setan, sehingga ombak yang datang untuk mengaum-ngaum, Anda mesti berkata tidak, karena dia datang menggoda seperti ini. Pertemuan pertama itu ombak yang berkelata, karena body memang luar biasa. Mengaumlah si iblis kepada itu tadi di telinga betul tanta sampai hati sumber bunga-bunga tai ayam. Dia berikut itu orang bilang, lo ngalape mata memang pilolo. Saudara tahu ketika dia ngalape rambut memang luar biasa, kribo. Maksudnya menggoda. Jadi itu sampai hati sumber bunga-bunga kata godaan mau. Saudara tahu keempat kali itu orang bilang begini, karena ada waktu. Karena dia sudah tergoda dengan rayuan maut di telinga, tante bilang ada waktu. Terjadilah pertemuan. Setelah terjadi pertemuan, masuklah di hotel. Ketika mereka masuk di hotel, maka kesempatan saat itu iblis menghadap Tuhan. Iblis bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kita mau mengeluh. Siapa iblis? Ini manusia ini luar biasa dalam perbuatan. Dorong pegatal, dorong mau, dorong bilang gara-gara setan. Jadi itu iblis mengeluh sama Tuhan karena dorong mau, dorong bilang wah gara-gara setan dorong ini menjadi begini. Saudara tahu tiba-tiba Tuhan bilang begini sama iblis. Iblis, ada iblis tapi kita Tuhan manusia permainkan. Iblis bilang maksudnya bagaimana Tuhan? Tuhan bilang begini, itu orang dua, itu tante itu udah masuk di hotel. Itu tante bilang begini, betul. Siapa kontrol berbuka dapat sekarang? Tuh orang bilang jalan-jalan Tuhan terlalu kenapa? Ini jalan-jalan Tuhan. Udah tahu? Ini yang terjadi. Jadi akhirnya umat Tuhan di akhir zaman kualitas mulai rusak, mulai hancur. Tapi hari ini ketika firman disampaikan, bangun rohanimu berkualitas surga. Asli. Jangan mudah terpengaruh. Amin. Mudah tergoncang, mudah terpengaruh. Karena asli berarti tidak mudah rusak. Bilang sama-sama tidak mudah rusak. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah bimbang. Tidak mudah goyah. Tidak mudah terpengaruh. Ada anak muda di tempat ini. Kalau Anda sudah tahu ada domba yang tiba dengan darah Yesus, jangan coba-coba ada putra Yahudi yang datang untuk datang mau bertanya pada saudara. Anda langsung tanya begini, cowok kita mau tanya, karena domba itu masih kambing. Kalau dia masih bebek, jangan coba-coba terima. Dalam artian berarti belum satu roh. Karena kenapa saudara? Iblis bikin kita memiliki kualitas yang kerajaan tidak berkualitas surga. Tapi hari ini engkau punya rohani berkualitas surga. Asli, 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 asli. Bilang sama-sama asli, 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 asli. Bilang sama-sama asli, Asli. berarti tidak mudah, berkarat. Berkarat. Ada tahu berkarat? Berkarat menyimpan dendam, menyimpan kesalahan. Seberapa
sok marah, kalau suami istri sok kepahitan. Saya mau beritahu itu berkarat. Banyak yang berkarat akhir zaman, tapi hari ini semua ditahirkan. Semua ditahirkan. Tidak ada orang yang berkarat. Hari ini dibersihkan semua. Dalam nama Yesus, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Karena hari ini Bapamu di surga akan mengampuni dosamu, sehingga kau mengampuni orang lain. Lepaskan pengampunan supaya dimensi rohanimu bukan berkarat, tapi berkualitas surga. Beri tepuk tangan di beri bagi Tuhan. Yang sama-sama asli berarti tahan lama, tahan bantingan, tahan godaan, kokoh, kuat. Katakan haleluya. Asli, kokoh, kuat, tahan lama. Asli berarti tidak mudah tergoncangkan. Tepuk tangan di beri bagi Tuhan. Hari ini dimanapun suara terdengar, maka Tuhan akan membuat rohanimu itu berkualitas surga. Dengan cara dia memberikan kunci kerajaan surga. Karena itu yang siap menerima kunci kerajaan surga, yang siap diubah jadi warga surga yang asli, mari berdiri semua, angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Karena hari ini lawatan Tuhan akan dinyatakan buat saudara. Angkat kedua tanganmu semua. Angkat kedua tanganmu semua. Dahsyat kau. Mari bergerak semua. Angkat kedua tanganmu semua. Sudah banyak dari kita yang rohani mulai keropos, rohani mulai terputus mengenai surga. Tapi hari ini saya memberitahu, lawatan Tuhan akan dinyatakan buat kita semua, sehingga rohani akan diubah untuk punya rohani berkualitas surga. Yang diubah menurut pola surga, aku akan diberikan kunci kerajaan surga. Angkat kedua tanganmu semua. Musik dalam 20 tahun. Ibu permisi.
kami. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami. Biar hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan atas Tondano. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kunci surga terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan mengampuni kesalahan kami. Kami berdiri atas negeri ini. Tuhan ampuni kami. Ampuni negeri kami. Ampuni dosa kami. Terima kasih hari ini kami percaya umat-umat Tuhan dilawat oleh Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang teringat sudah dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terjadi keselamatan bagi kota Tondano. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Damai surgawi turun atas Tondano. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Mari Kristus. semua berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Bersama